Apa yang membuatmu meragukan keyakinanmu? Apa tantangan besar yang kamu hadapi? Kamu satu-satunya pengemudi bus yang berhijab waktu itu kan? Temanku menelepon untuk ikut sholat jenazah. Aku belum pernah menghadiri pemakaman, belum pernah melihat orang mati. Aku diserang dan dipukul cukup parah. Di waktu itu mereka mencuri mobilku, mereka mencuri uangku. Tuhan, aku tidak tahu engkau itu ada atau tidak. Tetapi jika engkau ada, aku merasa takjub. Wow. Pertama-tama, aku ingin tahu siapakah Ustazah Aminah Blake. Bisa ceritakan secara singkat kehidupanmu? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, begini latarku. Aku dilahirkan oleh seorang gadis berusia 17 tahun di Chester dekat Liverpool. Dia menyerahkanku untuk diadopsi, jadi aku diadopsi sebagai anak dari sebuah keluarga yang tinggal di Sheffield. Jadi aku tinggal di Sheffield sejak kecil hingga sekarang. Aku diadopsi sebagai anak tunggal. Ayahku seorang profesor bahasa dan linguistik bahasa Inggris di Universitas Sheffield, dan ibuku seorang penyair dan seniman. Sayangnya sekarang mereka berdua telah meninggal. Jadi ya, kamu tahu, aku dididik dengan pola asuh yang menarik, sangat akademik. Tapi dulu aku adalah anak pemberontak, tomboy sebetulnya. Aku suka kuda, mobil, truk, dan bus. Bukan gaun atau hal-hal terkait perempuan. Bagaimana kehidupan beragamamu dulu? Apa yang kamu yakini? Terkait agama, aku besar sebagai Kristiani yang merupakan permintaan ibu biologisku, dan aku bersekolah di sekolah minggu yang sangat kusukai. Dan aku selalu mempertanyakan agama Kristen sejak umur yang cukup muda dari sejak remaja. Tapi aku suka kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah di Injil. Kami ikut sekolah minggu dan gurunya mengajarkan kisah tentang Isa alaihissalam dengan baik dan Musa dan Ibrahim alaihissalam. Dan aku suka mendengarnya saat aku kecil. Tapi saat aku berumur sekitar 15 atau 16 tahun, aku bertanya tentang Injil dan tidak mendapatkan jawaban yang meyakinkan tentang keasliannya dan dasar-dasarnya. Jadi pada waktu itu sungguh aku percaya Tuhan, tetapi tidak mau melabeli diriku dengan agama tertentu. Apa yang membuatmu meragukan keyakinanmu dan kapan? Ketika aku menemukan ada kontradiksi dalam Injil yang diberitahu seorang vikaris kepadaku, dia sangat baik dan sangat jujur. Dan ku bilang, nah apa ini? Kenapa aku harus percaya Tuhan? Kenapa aku harus percaya Injil? Dan katanya, ya, kamu harus percaya dalam hatimu. Dan kutanya, apa buktinya? Jadi kutanya kepadanya, kamu harus percaya dalam hatimu, merasakannya. Dan kupikir, iya, aku percaya Tuhan. Tapi sebenarnya jika kitab ini tidak terbukti sebagai firman Tuhan dan terdapat kontradiksi, dan jika kalau benar-benar merupakan firman Tuhan, menurutku kitab ini seharusnya sempurna tanpa kontradiksi. Maka aku rasa aku tidak dapat meyakininya. Apa pemikiranmu tentang Islam? Nah, sejak kecil aku selalu bergaul dengan Muslim. Bahkan ayahku seorang profesor yang memiliki murid-murid Muslim. Jadi perkenalanku dengan Islam terjadi lewat seorang gadis yang pergi ke diskotik bersamaku di saat umurku sekitar 17-18 tahun. Mungkin 18 tahun setelah aku tinggalkan rumah pada usia 16 tahun. Sebegitu pemberontaknya aku. Aku tinggal di apartemen milik pemerintah yang berukuran kecil. Aku bergaul dengan orang-orang yang salah dan ada orang jahat yang mengirimkan orang lain untuk menyerangku di apartemen tempat tinggalku. Aku diserang dan dipukuli cukup parah. Mereka mencuri mobilku, mereka mencuri uangku, dan sebenarnya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan orang-orang dalam situasi di mana mereka terpaksa berubah. Karena jika tidak, hidupmu tidak akan pernah berubah. Harus ada kejadian dalam hidupmu agar perubahan terjadi. Dan efek dari serangan ini adalah aku terlalu takut untuk pulang ke apartemenku. Lalu aku pergi ke tempat teman muslimku yang pergi ke diskotik bersamaku. Dan dia bilang tinggal saja di rumahku. Jadi aku tinggal di rumahnya. Dan dia hanya punya satu buku di rumahnya. Buku itu adalah Al-Quran. Dalam bahasa Arab dan terjemahan bahasa Inggris. Jadi ku bilang, aku remaja yang sedang bosan dan lihatlah buku ini. Boleh ku baca? Dia bilang, oke. Cuci tanganmu dulu, baru kamu bisa membuka dan membaca buku itu. Jadi ku buka dan ku baca. Subhanallah, kisah-kisah yang ku dengar dan ku sukai waktu sekolah minggu. Dan ku bilang, wow, aku tahu kisah-kisah ini.
Karena di sekolah, penting mengetahui ini bahwa di sekolah-sekolah barat, kamu diajarkan Islam dan Kristen sebagai dua hal yang sangat berbeda. Tidak ada otonomi atau perbandingan antara Tuhan dan Allah. Allah untuk Muslim dan Tuhan untuk Kristen. Jadi seperti ada dua Tuhan, dua agama, dan begitulah pemahamanku. Jadi aku mulai bertanya kepada temanku, buku apa ini? Kenapa mirip seperti dalam agama Kristen? Lalu dia memperkenalkanku kepada tetangganya. Dia berkata, beri aku waktu dan aku akan menjawab pertanyaanmu. Jadi dia mungkin bertanya kepada gurunya. Dan gurunya memberikan sejumlah ayat yang menjawab pertanyaanku yang merupakan bukti-bukti ilmiah. Ku bilang, wow, hebat sekali. Dan dia menambahkan satu hal yang penting. Ayat-ayat ini diwahyukan kepada seseorang yang buta huruf di gurun pasir 1400 tahun lalu. Aku merasa takjub. Wow. Jadi pria ini menunjukkan kami film berjudul Al-Risalah, The Message. Durasinya sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatku datang ke ruangan ini. Terdapat TV di sudut ruangan dan pada saat momen penting menjelang akhir film ketika Bilal radhiyallahu anhu dia berada di Ka'bah dan mengumandangkan azan dan ku dengar azan lalu seluruh tubuhku seperti terliputi perasaan hangat dan tidak jelas seperti diselimuti. Tentu ini adalah manisnya iman. Jadi ku rasakan manisnya iman. Aku teringat di saat itu aku menoleh ke temanku dan berkata, aku ingin menjadi muslim dan aku ingin melakukannya sekarang. Bagaimana reaksi keluarga dan teman dekatmu? Oke. Nah, waktu itu sebelum tragedi 9/11, jadi kupikir jauh lebih mudah karena masih ada unsur multikulturalisme dalam masyarakat Inggris. Jadi setelah aku masuk Islam, ku ingat berkata kepada orang tuaku, dengan sangat canggung, kukira hal seperti juga terjadi pada banyak mualaf lain. Ayahku berpikir bahwa itu adalah fase dalam hidupku. Dan ibuku khawatir bahwa aku akan tertekan, tidak dapat bekerja dan seterusnya. Jadi mereka khawatir, tapi tidak sekhawatir orang lain yang sekarang anak atau anggota keluarganya masuk Islam. Tapi ayahmu tidak menganggapmu serius. Awalnya dia tidak menganggapku serius. Tapi ketika menyadari betapa Islam menenangkanku, membuatku lebih bijaksana dan tidak terlalu keras kepala, lebih baik hati, lebih ramah, alhamdulillah. Jadi kupikir mereka sadar bahwa Islam itu baik bagiku, bukan agama yang merugikan. Apa tantangan besar yang kamu hadapi setelah menjadi muslim? Satu tantangan besar kukira mendapatkan ilmu. Aku benar-benar ingin mendapatkan ilmu dan aku sangat gembira menjadi muslim. Dan sungguh pada waktu itu yang ku ketahui hanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma itu. Tapi aku sudah berpikir bahwa aku da'iyah terhebat di bumi. Karena aku baru mengenal Islam, jadi ku pikir aku harus menambah ilmu. Jika aku ingin berdakwah tentang Islam yang indah ini, aku harus menambah ilmu. Dan itulah bagian selanjutnya dari hidupku. Dari siapa kamu belajar? Dan bagaimana hasil pencarianmu? Oke, nah pencarianku sebenarnya bersifat spiritual yang tidak kusadari di waktu itu. Sekarang kita bisa memahami perasaan kesendirian dan banyak muslim mu'alaf yang akan mengungkapkan perasaan ini dan merasakan kesendirian ini dalam bentuk cukup negatif. Dan mungkin hanya dalam beberapa tahun terakhir aku sadar bahwa yang terjadi sudah direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat penting merasakan hal ini. Kenapa? Karena ketika menjadi muslim atau mulai merasakan spiritualitas, kamu sampai pada titik di mana pertama-tama kamu meminta orang lain menolongmu. Jadi ku minta teman-temanku mengajariku sholat. Aku sangat ingin sholat. Aku terus bertanya dan aku menjadi sangat frustasi ketika tidak ada yang bisa mengajariku. Semua menjawab insya Allah tidak terjadi demikian. Sampai pada suatu waktu ketika aku menyadari bahwa sebenarnya seharusnya aku tidak meminta orang lain. Bukan itu dulu. Seharusnya pertama meminta adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada seorang pria dalam bilik telepon yang sangat tinggi dan keturunan campuran. Dia melihatku dari bilik telepon itu dan tiba-tiba membuka pintunya, mengeluarkan kepalanya dan berkata, "Kamu muslim." Dan katanya, "Tunggu di situ." Jadi ketika ada orang sebesar itu memintamu menunggu, kamu menunggu. Jadi ku tunggu.
Dia mengangkat telepon dan menghubungi nomor telepon, lalu memberikan telepon kepadaku di luar bilik dengan tangannya dan dia mengatakan ini ada saudari Tracy, bicaralah padanya. Dan subhanallah dia menjadi bukan hanya mentor dan guruku, tapi dia juga membuka jalan untukku menjadi seorang ustazah. Dia mengajariku sholat, dia mengajariku rukun iman, dia mengajariku cara terbaik menjadi muslim. Dia memberitahuku tentang hijab. Dan sesungguhnya dia adalah jawaban doaku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, menakjubkan. Bagaimana praktek-praktek Islam seperti sholat 5 kali sehari dan berpuasa sebulan penuh? Sulitkah bagimu? Kisahku tentang sholat sebetulnya menakjubkan. Karena untuk belajar sholat, aku diberikan buku kecil oleh Tracy untuk dibaca agar aku bisa belajar sholat. Lalu aku pelajari buku tersebut, tapi aku belum sholat. Pada waktu yang sama, seorang teman ayahku jatuh dari tangga, serangan jantung dan keluarganya muslim. Dia jatuh dari tangga, terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika aku sering ke rumah temanku ini, dia adalah orang yang sering datang ke dapur untuk berwudu dan dia selalu sholat di depan api yang ada di ruangan. Itu sebabnya aku tahu bahwa dia orang yang selalu sholat. Temanku menelepon mengajakku untuk ikut sholat jenazah. Aku belum pernah menghadiri pemakaman, belum pernah melihat orang mati. Jadi budaya Pakistan sangat berbeda. Mereka menempatkan mayat dalam peti mati dalam sebuah ruangan di rumah dan wajahnya tetap terlihat sampai ditutup untuk sholat jenazah. Dan katanya datanglah dan lihatlah karena ayahku sangat menghargaimu, jadi datang dan lihatlah jenazahnya. Aku sangat amat grogi dan dia bilang tidak apa-apa dan kulihat peti matinya. Dan ketika kulihat wallahualazim jenazah itu terbaring dan bibirnya tersenyum. Senyumannya begitu indah dan terlihat cahaya dari wajahnya. Tepat pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkanku bahwa ketika hidup dia selalu menunaikan sholat. Jadi aku langsung menghubungkan senyuman itu adalah hasil dari sholatnya. Sejak waktu itu aku tidak pernah meninggalkan sholat. Kamu satu-satunya pengemudi bus yang berhijab waktu itu kan? Sejak kecil aku suka kendaraan besar dan aku pernah bekerja sebagai sukarelawan petani, mengendarai traktor dan semacamnya. Aku suka sekali. Ketika aku sudah cukup umur untuk mengemudi, di UK harus berusia 21 tahun untuk bisa mengemudi bus. Aku sudah muslim dan memakai hijab, tapi kupikir ya kenapa hijab menghentikanku dari mengemudikan bus? Alhamdulillah, lalu aku mendatangi sebuah stasiun bus dan bersikeras meminta formulir pendaftaran. Waktu itu ada 2 kendala, 3. Pertama-tama, faktanya kamu seorang perempuan yang umurnya sangat muda. Kedua, kamu seorang wanita muslim yang berhijab. Jadi kamu harus mengatasi 2 kendala ini. Lalu tentu kamu harus mengatasi kendala dari umat Islam sendiri, semacam polisi haram. Kamu tahu itu yang datang dan berkata, kamu berhijab, apa yang kamu lakukan? Kamu bercampur dengan laki-laki dan hal-hal lainnya. Sebetulnya semua calon pengemudi dalam kelompokku adalah pria, dan hanya aku yang langsung lulus pada ujian pertama. Bagaimana kamu mempertahankan imanmu dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah orang lain keluar dari Islam? Ada beberapa hal berbeda yang perlu dipertimbangkan. Pertama, para mu'alaf butuh mentor. Mereka butuh dukungan individu agar perjalanan mereka mudah dan benar. Kamu tahu, orang menganggap bahwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanmu manisnya iman dan hidayah untuk menjadi muslim, lalu secara otomatis iman dan takwamu kuat. Tidak. Bayangkan apakah bayi yang baru lahir bisa berdiri dan lari maraton? Tidak mungkin terjadi. Jadi itu butuh dukungan. Kupikir pada tingkat lain penting untuk mengingat bahwa menjadi muslim adalah proses. Dan di sepanjang proses itu, kita butuh struktur. Apakah struktur sosial atau struktur emosional atau struktur psikologis untuk membantu orang melangkah maju. Bagaimana menurutmu Islamofobia yang berkembang di dunia sekarang? Dan apa yang harus dilakukan untuk menghentikannya? Islamofobia sesungguhnya berkembang di dunia sekarang. Media adalah sarana utamanya. Kita sebagai umat harus bersatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata, jangan berpecah belah. Karena kalau begitu kita lemah.
Kita harus bersatu menghadapi Islamofobia dengan hikmah. Kita harus berilmu dan dengan hikmah menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan narasi tanding yang dimengerti dunia. Bagaimana caranya? Terserah kita memutuskan. Tapi kita tidak bisa diam saja. Karena kalau begitu, ada ruang kosong dan ruang kosong selalu diisi sesuatu. Dan sekarang ruangan ini diisi hal-hal negatif. Setiap kita adalah representatif, jadi kenapa tidak mewakili Islam dengan cara yang paling baik? Karena agama ini indah dan banyak orang sedang mencarinya. Aku akan membahas tentang kisah Rasulullah SAW, karena waktu itu media sudah ada kan? Media selalu ada melalui kata-kata. Dan ketika Rasulullah SAW memasuki Makkah, media berkata, dia akan membunuh kita semua. Dia akan menyembelih kita semua. Akan terjadi pertumpahan darah. Semua orang jadi takut terhadap para muslim karena mereka menindas muslim. Mereka jahat kepada muslim. Tapi ketika Rasulullah SAW memasuki Makkah, dia mengumpulkan orang dan berkata, "Apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang kamu inginkan dariku?" Dan dia menggunakan ayat Al-Quran dari surah Yusuf dan dia berkata tentang Allah Subhanahu wa taala sang maha penyayang dari para penyayang. Dia menghancurkan narasi negatif. Sekarang kalau kita bisa memberikan narasi positif, tidak masalah kesan yang diberikan media dan politisi karena orang-orang sudah merasakan hal positif dalam hati mereka. Menurutmu, apa cara terbaik mengundang orang masuk Islam? Ada cara yang berbeda mengundang orang untuk masuk Islam, tergantung posisi mereka dalam kehidupan. Jika kita mengamalkan Islam, beramal soleh, kamu adalah orang yang terpercaya. Kamu adalah orang yang terbaik dari orang-orang. Kamu benar-benar mempraktikkan Islam, tidak hanya membicarakan Islam. Dan ketika melihat praktiknya, bukan hanya Rasulullah SAW, tapi juga Nabi Yusuf alaihissalam serta para nabi lain. Tahap pertama adalah membangun kepercayaan dengan mereka. Karena jika tidak dapat membangun kepercayaan mereka, jika kamu tidak melakukan terbaik, bagaimana kamu berharap mereka mendengarkanmu ketika menyampaikan pesan kebenaran kalau kamu tidak bersikap baik sebelumnya? Apa yang paling mengesankanmu tentang Rasulullah SAW? Nah, itu pertanyaan yang sangat dalam. Jawabannya adalah semuanya. Semuanya. Setiap kali aku membaca dan belajar sesuatu yang baru tentang Rasulullah SAW, aku makin mencintainya. Tapi ada satu hal khusus yang ketika aku pelajari, aku menangis. Subhanallah. Dan hal itu adalah ada kisah yang indah ketika Rasulullah SAW bertambah lemah menjelang akhir hidupnya. Dia berjalan dengan kedua sahabatnya dan berkata, "Aku rindu saudaraku, aku rindu saudaraku." Dan sahabatnya berkata, "Ya Rasulullah, kami di sini denganmu." Dia berkata, "Bukan, kamu sahabatku," katanya. "Saudaraku adalah orang yang percaya padaku, tapi tidak pernah bertemu denganku." Jika kamu berkesempatan bicara kepada semua non-muslim di dunia, dan kamu cuma punya 1 menit, apa yang akan kamu katakan? Aku akan berkata, kesampingkan perasaan kamu. Buka hatimu dan pikirkan tentang hati yang damai. Bagaimana hati dan hidupmu bisa damai? Ada kekosongan. Banyak orang yang merasakan kekosongan spiritual yang bisa diisi dengan sesuatu yang positif. Selalu kukatakan kepada teman non-muslimku ketika ditanya, jika kamu mencari kebenaran, buka hatimu dan kesampingkan perasaan kamu. Jika kamu benar-benar mencari kebenaran dan berdoa, "Tuhan, aku tidak tahu Engkau ada atau tidak, tapi jika Engkau ada, bimbing aku dalam kebenaran." Lalu lihat apa yang terjadi.